tanah Lodaya yang subur dan makmur, hiduplah seorang putri jelita yang hatinya diliputi resah, rindu akan cinta yang tak kunjung tiba. Duduk termenung di tepi pantai, ia memandang kosong cakrawala, bertanya dalam hati tentang nasib dan jodoh yang tak kunjung tiba. Tak disadarinya, keresahan itu kelak akan mengguncang tak hanya istananya, tetapi juga dirinya sendiri. Duh Gusti, malang sekali nasib hamba. Apa salah hamba? Apa kurangnya hamba? Niat hati ingin segera diperistri, tapi jodoh tak kunjung tiba. Karma apa yang harus hamba emban, Gusti? Sedari siang, sang putri hanya melamun. Dia duduk di atas bongkahan karang di tepi pantai. Tatap matanya kosong, raut wajahnya pucat lesu. Tak ada satupun pengiring putri yang mau menegurnya. Inang pun berkata, "Enduk, mari pulang ke istana. Hari sudah beranjak petang. Jangan terhanyut dalam kesedihan, Enduk. Raja dan ratu pasti cemas menunggu kepulanganmu." Dengan kesedihan yang masih terbendung, sang putri akhirnya menerima ajakan pulang inangnya. Pedati telah siap, payung telah berkembang, barisan pengiring pun telah rapat untuk mengawal sang putri. "Mbak, bolehkah kita mampir sebentar ke Candi Bajang? Saya ingin sembahyang dulu, Mbak." "Iya, Nduk. Nanti kita mampir sebentar di Candi Bajang." Pedati terus melaju dari ujung selatan Lodaya menuju ke utara, menuju istana. Di tengah perjalanan, rombongan sang putri berhenti sejenak di Candi Bajang. Sang putri rupanya ingin bersembayang, memanjatkan doanya kepada Dewata Agung. Kerbau yang menarik pedatinya pun berhenti tepat di depan Candi Bajang. Sang putri lekas turun, bersimpuh dan berdoa. "Wahai dewa yang bertahta di langit yang tinggi, jika cinta adalah takdir yang kau tuliskan di kitab kehidupan, maka tunjukkan padaku siapa yang telah kau siapkan untuk hati ini. Jika jodoh itu ada, maka bawalah di hadapan hamba, ya Dewata Agung." Raja dan ratu tampak cemas menanti kepulangan sang putri. Mereka menjemput sang putri dari pedati yang dinaikinya. Melihat kesedihan putrinya, ratu lekas memeluk sang putri dan mengajaknya masuk ke istana. "Anakku, apa yang terjadi padamu? Kenapa wajahmu begitu murung?" Sang putri hanya menunduk. Air matanya tertahan. Ratu tak sanggup lagi berkata dan menggandeng putrinya untuk masuk ke istana. Di dalam ruang istana,
Sang putri duduk diam sejenak. Ia memandang kedua orang tuanya dengan mata yang sayang. Ayahanda, ibunda, izinkanlah hamba berjalan-jalan keluar wilayah kerajaan esok pagi. Hamba ingin menenangkan diri. Bolehkah ayahanda tahu hendak pergi kemana engkau, putriku? Saya hanya ingin pergi sebentar melihat-lihat desa di seberang sungai Berantas, ayahanda. Hamba berjanji akan menjaga diri. Baiklah, tapi engkau harus pulang sebelum tengah hari. Yes. Di tengah perjalanan, sang putri menikmati pemandangan alam sembari memakan buah-buahan yang dibelinya di dermaga. Tidak terlalu jauh dari dermaga Darungan, mereka telah tiba di sebuah desa yang dibawahi oleh Di tengah perjalanan, sang putri menikmati pemandangan alam sembari memakan buah-buahan yang dibelinya di dermaga. Tidak terlalu jauh dari dermaga Darungan, mereka telah tiba di sebuah desa yang dibawahi oleh kerajaan Kediri. Tidak jauh dari rombongan sang putri berhenti, tampak para prajurit kerajaan Kediri berlatih perang di sebuah padang rumput yang luas. Di sana juga tampak Jayabaya yang sedang melatih prajuritnya berlatih perang. Jayabaya adalah raja Kediri yang masyhur. Namanya dikenal sebagai raja yang agung, bijaksana, dan gagah berani. Jayabaya sangatlah rupawan, mampu menarik hati sang putri. Sang putri pun terkesima oleh karisma Jayabaya. Tanpa tersadar, pisau yang digunakannya untuk mengupas buah telah menggores kulit jemarinya hingga terluka. Sang putri pun segera memutar balik perjalanannya. Perjalanan pulang ini tampak tergesa-gesa. Para prajurit, inang dan dayang-dayang mencemaskan keadaan sang putri. Meskipun menahan rasa perih, sang putri tetap tersenyum ramah kepada para pengiring perjalanannya. Inang tampak gelisah karena luka di jemari sang putri sangat dalam. Tidak terasa, perjalanan mereka sudah memasuki gerbang istana Lodaya. Sang putri rupanya tertidur dalam pelukan sang inang selama perjalanan pulang. 3, 2, 1. Sang ratu pun terkejut melihat kondisi putrinya dan berkata, "Ananda, putriku tercinta, kenapa kamu melukai jarimu sendiri?" tanyanya. Sang putri pun menjawab, "Tidak tahu, ibunda. Yang saya ingat tadi, saya melihat Raja Jayabaya yang sedang mengawasi prajuritnya berlatih perang. Tanpa tersadar, pisau buah telah menggores jemariku." Raja kemudian berkata, "Sepertinya kamu tadi sedang melamun, asyik memandangi prajurit kerajaan Kediri yang sedang berlatih perang." "Mungkin begitu, ayahanda. Tetapi apa, nak?" ujar sang raja dengan penasaran. Sang putri pun menjawab, "Begini, ayah, bunda. Tapi hamba sedang dilanda rasa yang tak bisa hamba bendung. Hamba jatuh cinta
Ya, ya, hamba jatuh cinta kepada yang mulia Raja Jayabaya. Menjak bertemu tadi, bayang-bayang wajahnya tak henti menari di pikiran hamba. Jantung hamba seakan berpacu tiada henti, hanya karena menyebut namanya. Hamba mohon, bersediakah ayahanda dan ibunda untuk menjadikan Raja Jayabaya sebagai suamiku? Hamba mohon, hamba sudah tidak sanggup lagi menahan gejolak di dada ini. Raja dan Ratu sangat terkejut. Raja dan Ratu tidak mungkin mengabulkan permintaan putrinya. Permintaan sang putri adalah hal yang tabu. Sudah selayaknya seorang perempuanlah yang dipinang lelaki. Namun, permintaan sang putri adalah kebalikan dari itu. Raja dan Ratu berusaha menjelaskan baik-baik mengenai hal itu. Raja dan Ratu tidak lelah menasehati sang putri agar tetap bersabar dan menanti jodohnya. Ratu pun menasehati sang putri dengan berkata, "Putriku, kamu harus ingat ketetapan sang dewata. Ketetapannya ada 5 hal. Siji pasti, loro jodoh, telu wahyu, papat kodrat, lan 5 bondo." Artinya, takdir, rejeki, jodoh, wahyu dan kodrat adalah hal yang menjadi ketetapan Dewata Agung. Nasihat sang ratu. Tapi sang putri tetap membantahnya dengan berkata, "Tapi ibunda, hamba rasa Raja Jayabaya adalah jawaban atas semua tangis, doa, dan harapan hamba selama ini," jawab sang putri dengan kesal. Sang putri lalu menangis dan bergegas menuju kamarnya. Ia sangat kecewa. Ia sangat marah kepada raja dan ratu karena tidak mengabulkan permintaannya. Ia pun mengunci kamar tidurnya. Dari luar terdengar guci dan kaca yang pecah karena diamuknya. Seluruh isi istana takut karena tidak pernah melihat sang putri berbuat seperti ini sebelumnya. Inang berusaha mengetuk kamar sang putri dan mencoba menenangkannya. Alih-alih tenang, sang putri tetap mengamuk dan mengabaikan inangnya. Tiba-tiba, sang putri keluar dari kamarnya dan berkata, "Ambok, siapkan segala hantaran dan seluruh pasukan untuk menggiringku besok ke Kediri. Aku akan meminang Raja Jayabaya tanpa restu raja dan ratu," perintah sang putri. Inang pun dengan takut menjawab, Tapi Nduk, kerjakan saja perintahku, Mbok," tegas sang putri. Inang pun segera melaksanakan perintah dari sang putri. Ia tidak bisa menolaknya. Seluruh istana sibuk menyiapkan segala hantaran dan iring-iringan untuk besok berangkat ke Kediri. Tanpa berpamitan dengan raja dan ratu, rombongan itu pun berangkat. Kali ini, prajurit yang mengiringi sang putri sangatlah banyak. Perjalanan yang jauh ini terasa sangat singkat. Tidak terasa, rombongan sang putri sudah melewati Candi Simping
dan sebentar lagi akan menyeberangi Sungai Berantas melalui dermaga Darungan. Sang putri pun akhirnya turun dari pedatinya. Ia menyampaikan tujuan dari kedatangannya untuk meminta dibukakan pintu istana. Penjaga pintu gerbang istana mempersilahkan sang putri untuk menunggu sebentar. Dengan tidak sabaran, sang putri berkata kepada prajurit Kediri, "Saya datang ke sini untuk menemui rajamu. Biarkan aku masuk ke dalam istana," tegas sang putri. "Bersabarlah Tuan Putri, hendak saya tanyakan dulu kepada Baginda Raja Jayabaya," jawab salah satu penjaga gerbang istana. Sang putri tetap enggan menurutinya. "Bukakan pintu gerbang ini sekarang juga, atau aku sendiri yang akan merobohkannya." Keramaian itu pun akhirnya terdengar sampai ke dalam istana. Raja Jayabaya segera keluar untuk melihat keadaan yang ada di luar istana. Raja Jayabaya yang mengetahuinya langsung berkata, "Hentikan semua ini. Siapa kamu? Apa tujuanmu datang kemari?" tanya Raja Jayabaya kepada sang putri. Sang putri pun menjawab, "Aku putri dari Lodaya. Aku datang kemari untuk meminangmu. Aku telah membawa hantaran yang indah-indah dari istanaku. Peristrilah aku agar kita hidup bahagia," jawab sang putri dengan gembiranya. "Apakah seperti ini caramu bertamu? Tidakkah kamu mengerti tata cara bertamu yang sopan? Lihatlah hasil perbuatanmu yang telah menghancurkan wilayahku dan membuat takut rakyatku," sahut Raja Jayabaya. "Jadi, kau menolak cintaku, Jayabaya? Apakah bagimu kehadiranku tak berarti apa-apa? Aku datang bukan membawa perang, tapi panggilan cinta. Apakah kau sungguh-sungguh tega menolakku?" "Cukup putri, kecantikanmu memang tak terbantahkan, tapi kelakuanmu mencoreng segalanya. Kau datang dengan cinta, tetapi membawanya dalam bentuk paksaan. Kau anggap dirimu hadiah yang harus kuterima, padahal yang kulihat kini hanyalah kesombongan dan amarah yang membutakan." Sang putri pun semakin marah dan mengamuk. Ia mengancam untuk meluluh lantahkan istana kerajaan Kediri. Raja Jayabaya yang sangat menyayangkan sikap seorang putri yang cantik jelita ini, Raja Jayabaya pun berdoa kepada Dewata Agung. Ia tidak ingin melukai sang putri. Ia pasrah terhadap kuasa Dewata Agung. "Dewata Agung, jauhkanlah sang bahaya, jauhkanlah sang hantu berwujud raksasa, jauhkanlah sang manusia berwujud raksasa. Pergilah yang berwujud bahaya, pergilah yang berwujud kejahatan. Wahai sang putri, aku akui rupamu sungguh cantik jelita. Namun, cantik parasmu tidak secantik hati dan kelakuanmu. Cantikmu lebih layak seperti cantiknya seorang raksasa." Langit seketika gelap. Gemuruh petir dan kilat menyambar-nyambar di atas istana Kediri. Angin berhembus sangat kencang. Banyak daun yang jatuh berguguran. Seketika, kilat dari langit menyambar tubuh sang putri. Suaranya menggelegar hingga terdengar oleh raja dan ratu Lodaya di kerajaannya. Apa yang terjadi padaku? Kenapa tubuhku tidak bisa digerakkan? Tidak, tolong. Aku tidak mau menjadi seperti ini.
Kumohon, Jayabaya, aku mohon, maafkan aku. Aku menyesal. Aku salah, Jayabaya. Maafkan aku. Namamu akan kukenang sebagai Toto Kerot. Biar arca ini berjaga sebagai gerbang barat kerajaan Kediri, serta menjadikan pelajaran bahwa cinta tidak dapat dipaksakan dan kecantikan tidak berarti apabila tak dibarengi dengan keindahan hati.